Banyak orang yang mau tinggal di luar negeri, baik itu untuk bekerja, kuliah, maupun sekadar menetap di sana, dan lupa tentang hal-hal penting yang sebenarnya harus mereka perhatikan sebelum berangkat ke luar negeri. Nah, ini penting banget, tapi kadang tuh dianggapnya kayak, ya udahlah ya, kita bawa seperlunya aja. Well, seperlunya aja tuh memang betul sih, tapi kadang perlunya tuh yang apa, gitu kan. Nah, itu yang kadang tricky. Jadi di video ini aku akan ngebahas semua itu, dan aku nggak akan merinci yang kayak rincian nih harus bawa ini, nggak cuma itu. Aku juga akan nyampein do's and don'ts-nya, kayak apa sih yang jangan dilakuin, apa sih yang perlu dilakuin. Jadi karena videonya ini penting banget, jangan di skip, silahkan tonton sampai selesai. Halo, selamat datang di channelku, Dira First. Buat kalian yang baru di channelku, kenalin, namaku Dira. Dan di channel ini aku banyak ngebahas seputar kuliah di luar negeri, bekerja di luar negeri, tinggal di luar negeri, beasiswa, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kalau kalian penasaran, silahkan cek playlistnya, di situ udah aku kelompokin, jadi mudah-mudahan bisa ngebantu kalian. Oke, poin yang pertama terkait drugs and cosmetics. Drugs ini tentu bisa disesuaikan gitu ya. Jadi kayak misal gini nih, di Indonesia kita nggak biasa minum obat-obatan. Misalnya kita prefer sesuatu yang herbal, maka silahkan disiapkan. Karena kan belum tentu kita bisa nemuin yang herbal atau yang kayak jamu di luar negeri gitu kan. Jadi silahkan dipertimbangkan. Adapun untuk cosmetics, misalnya di sini kita udah punya skincare yang cocok gitu kan. Maka ya silahkan diperhatikan apakah itu skincare-nya memang bisa didapatkan di luar negeri atau memang hanya ada di Indonesia gitu. Dan sebenarnya kaitannya dengan cosmetics ini nggak hanya skincare itu ya, tapi juga untuk body care, untuk kayak badan, scrub dan sebagainya. Kalau untuk body care sih aku nggak ragu-ragu lagi buat pakai produknya dari Scarlett. Mungkin kalian tahu ya, ini tuh yang kayak lagi happening banget gitu kan, hits kayak ini tuh wah udah terkenal banget di Indonesia, viral gitu. Nah, jadi aku nih punya banyak variannya ya, serangkaian. Yang pertama ada ini body scrub yang romansa, dan aku juga punya ini yang tadi aku tunjukin, shower scrub, dan ini variannya pomegranate, jadi bukan pomegranate tapi pomegranate. Dan selanjutnya aku juga punya ini yang aku suka banget, yaitu body lotion dari Scarlett yang freshy. Jadi Scarlett ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Vitamin E ini bagus banget kan, glutathione juga bagus buat tubuh kita. Jadi nggak hanya mencerahkan aja, tapi juga melembabkan. Nah, ini penting banget, apalagi kalau misal kalian tinggalnya di luar negeri. Misalnya di negara-negara yang punya 4 musim, itu kan biasanya bakal dingin banget kan. Bahkan kalau di negara yang kayak gitu, nggak harus winter loh, itu juga udah bisa dingin. Jadi saat fall ataupun saat spring itu juga dingin. Nah, makanya kalian perlu banget produk-produk yang bisa memberikan kelembaban, mencerahkan, dan juga yang menurutku nggak kalah penting yaitu menutrisi kulit. Hal yang aku suka lagi nih dari Scarlett ini, Scarlett Whitening, yaitu udah BPOM atau BPOM. Jadi kalian nggak perlu takut, aduh nanti ada kandungan yang berbahaya buat kulit, bikin stretch mark dan lain sebagainya. Nggak perlu kayak gitu, oke? Silahkan kalian bisa cek ini udah terdaftar di BPOM. Dan yang menurutku menarik lagi, yang memang nggak banyak diperhatikan oleh produk-produk skincare atau body care lainnya, yaitu bahwa produk ini nggak diujikan ke animal. Jadi free animal testing, it's not tested on animals. Ini penting banget karena kita tahu betapa cruelnya, betapa kejamnya, dan animals itu mereka pada suffering karena mereka untuk bahan uji coba, dan sekarang ini sangat memperhatikan hal itu kayak gitu. Dan yang terakhir yang aku suka juga ini tuh terkait harganya. Jadi flat price, kalian mau yang body lotion, mau yang body wash, ataupun yang body scrub, itu harganya 75.000. Dan bahkan ada berita menarik lain nih, kalau kalian pengen dapet yang lebih terjangkau lagi, kalian bisa ngambil paketan. Dan lagi, gak cuma harganya murah nih. Kalau kalian ngambil yang paketan, kalian bakal dapet exclusive box, dan juga kalian bakal dapet free gift. Jadi silahkan, kalau penasaran langsung aja cek Instagramnya @scarlett_whitening. Nah, sebelum aku nunjukin cara makainya gimana, aku akan ngebahas tentang packagingnya dulu. Jadi kalian nggak perlu khawatir ketika kalian pesen Scarlett itu, barangnya itu sampai sama kalian aman, karena akan dilapisi dengan bubble wrap dan juga ada tadi kan exclusive boxnya itu.
jadi benar-benar aman. Nah, selain itu kalian bisa lihat nih, ini kelihatannya kan kayak pump biasa gitu kan, padahal kalian tuh bakal dapetin ini lock unlocknya. Jadi kalian nggak takut ini tumpah ketika dibawa, ketika traveling, baik itu ke luar negeri ataupun di sekitar dalam negeri gitu. Ini aman gitu, nggak tumpah. Nah, jadi aku tunjukin cara makainya. Yang aku coba ini ya, body lotion. Karena kan kalau yang body scrub dipakai saat mandi, dan yang ini body wash atau shower scrub ini juga dipakai saat mandi gitu. Nah, untuk yang body lotion ini silakan keluarkan secukupnya aja. Ini aku bakal coba di tangan kiriku, dan tangan kananku nggak aku pakein ya, jadi biar nanti bisa bedain before afternya. Nah, ini aku olesin, wanginya tuh wah, calming banget, freshy banget. Nah, sekarang tinggal kita lihat before afternya. Jadi ini yang udah aku pakein terasa banget lembut, dan yang aku suka ya, gampang banget meresap. Jadi tadi kalian lihat kan, aku cuma usap-usap bentar gini langsung meresap, dan juga nggak lengket. Jadi ketika kalian keringetan atau pas lagi gimana ya badannya gitu, itu jangan khawatir karena ini dipakai nggak lengket. Beda banget nih sama tangan yang belum aku pakein. Ini terasa kering gitu loh. Kalau ini tuh kayak lembab, lembut, wanginya juga enak banget kayak gitu. Kalau untuk body scrubnya sendiri ya, aku juga suka banget sama teksturnya. Aku udah coba sendiri dan ini memang scrubnya lembut. Ketika kalian usap gini itu lembut gitu loh. Dan untuk ininya ya, shower scrubnya sesuai namanya, ada scrubnya. Scrubnya itu lembut banget, dan ini teksturnya tuh kayak gel gitu. Wanginya juga enak. Dan ternyata khasiat dari scrub di sini, ini tuh juga buat ngebantu proses pembersihan. Kita tahu kalau misal ya di kulit itu kita mau ngebersihin kotoran, kadang kan susah kan, kayak kurang efektif. Nah, dengan adanya scrub ini itu jadi ngebantu dan mempercepat proses pembersihan itu. Dan lagi produk ini mencerahkan. Jadi tunggu apa lagi? Untuk warnanya sendiri, kalian bisa cek di Instagramnya yang tadi udah aku sebutin, banyak banget variannya. Dan silakan nikmati kelembutan, keharuman, dan juga manfaat dari Scarlet Whitening. Oke, itu dia terkait dengan drug dan juga cosmetics yang mencakup tadi body care juga. Selanjutnya, poin yang kedua, aku mau ngebahas sesuatu yang kaitannya dengan pakaian. Jadi ini pakaian in general ya, termasuk kayak shoes, sepatu, sandal, dan lain-lain, pokoknya yang kita pakai di badan. Nah, ini tuh kadang jadi pertanyaan, apakah iya sih karena di sana tuh musim dingin, jadi kayak kita harus bawa jaket yang banyak, sweater, dan lain sebagainya gitu. Kalau saranku ya, lebih baik pakainya itu atau bawanya itu nggak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena khusus untuk pakaian-pakaian ya, kayak misal pakaian dingin, lebih baik itu beli di sana. Kenapa aku bilang lebih baik beli di sana? Di sana itu yang pertama, pilihannya tuh lebih banyak. Di sana kan memang tempatnya kan kayak musim dingin, jadi pilihan model itu keren-keren banget. Yang kedua, di sana itu harganya nggak beda jauh dengan yang di Indonesia, bahkan bisa juga lebih murah. Dan yang lebih seru lagi, di luar negeri itu kayak misal di Inggris gitu ya, banyak charity shops. Charity shops ini kalian bisa ngedapetin barang-barang branded dengan harga terjangkau, kualitas bagus. Meskipun itu memang barangnya second hand, tapi di sana itu pakai barang second hand bukan sesuatu yang kayak aib atau kayak harus malu, enggak. Di sana tuh bahkan orang-orang yang mampu juga pada ke second hand karena memang itu efektif banget gitu loh, ke toko-toko yang tadi. Selain kita charity ya kan, ngelakuin amal, itu juga kita dapetin harga yang murah, kualitas yang bagus, dan bener-bener tuh barangnya branded. So, yang aku tekanin kaitannya dengan clothes, kalian nggak perlu bawa terlalu banyak. Gampang nanti beli di sana aja. Kenapa? Karena tadi aku bilang lebih murah dan lain sebagainya, pilihan banyak. Ini juga kaitannya dengan poin ketiga yang nggak kalah penting, yang justru perlu kalian prioritaskan, yaitu kaitannya dengan makanan. Ya, jadi ketiga tentang food ini. Mungkin kelihatannya kayak, loh ngapain bawa makanan banyak-banyak? Di sana juga kan bisa dapetin makanan kan yang kita mau. Oke, betul. Tapi bayangin deh, ketika kalian dari Indonesia perjalanan panjang gitu kan ke negara tujuan, apalagi kalau ke Amerika jauh banget. Nah, ketika kalian sampai di sana, kemungkinan besar kalian akan jet lag. Kalian kayak, baru kemarin malam, kok ini malam lagi? Ini hari ini malam lagi, kayak belum dapetin matahari, belum lagi kayak masih penyesuaian. Kadang badan tuh masih capek habis berjam-jam, kadang belasan jam di pesawat gitu kan.
belum lagi nanti di sana mungkin karena dingin dan lain sebagainya, jadi badan nggak fit. Yang kalian bayangin, oh nanti sampai negara tujuan mau langsung explore, mau langsung ke mall, mau langsung belanja ini itu. No, bisa jadi justru kalian nggak punya semangat untuk itu karena kalian masih mengumpulkan energi. Nah, makanya kalian nggak usah terlalu ngandelin nanti di sana bisa beli ini itu. Ya, bisa beli tapi nanti beberapa hari setelah kalian udah fit lagi. Jadi orang-orang Indonesia itu biasanya kalau pas keluar negeri tinggal di sana bawa bumbu instan buat rendang, buat nasi goreng, buat rawon dan lain sebagainya kayak gitu, itu silakan bawa bumbu instannya. Begitu juga mie instan. Memang sih kayak mie instan tuh bisa ditemuin di sana, tapi itu kadang rasanya beda loh. Begitu juga hal-hal yang susah ditemuin kayak terasi, ya kan? Nyari terasi itu jauh lebih sulit daripada nyari jaket winter. Makanya jaket winter gampang beli di sana, terasi mah harus bawa gitu. Itu prinsipku. Selanjutnya poin keempat, ini juga nggak kalah penting dan tentunya harus dibawa, wajib banget, yaitu tentang electronics. Elektronik ini mencakup banyak hal, termasuk laptop, HP, charger, dan juga earphones, dan lain sebagainya. Yang kadang jadi pertanyaan nih ya, misalnya mau beli laptop, apakah baiknya beli di Indonesia atau nanti aja ketika udah di negara tujuan? Kalau saranku gini, misalnya kalian tuh udah pecinta brand yang memang susah gitu kira-kira cari di Eropa, misalnya brand-brand Cina gitu kan, bisa jadi lebih mudah dicari ketika kalian di Indonesia, maka mungkin kalian bisa cari di Indonesia aja. Tapi kalau misal kalian suka brand Amerika yang terkenal itu, nah itu kalian bisa cari gampang di sana. Kayak waktu itu aku beli MacBook, beli kamera gitu kan, karena memang itu brand yang internasional yang gampang dicari di Eropa, jadi aku belinya di Eropa gitu. Apakah harganya lebih murah? Sebenarnya ya cenderung lebih murah sih, karena kan kalau di sana kayak misal dari merek itu aku bisa dapetin cepet gitu kan. Kadang di Indonesia belum dateng, di sana mah udah dapet kayak gitu. Ntar giliran di Indonesia udah datang, udah keluar masih mahal banget. Di sana udah murah kayak gitu. Jadi kayak gitu sih, makanya terasa lebih murah juga, dan tentunya dengan mata uang di sana gitu kan. Nah selanjutnya yang kelima, ini penting juga. Dan kalau kalian ada yang ketinggalan dari poin-poin di nomor 5 ini, bisa jadi kalian nggak bisa berangkat. Yaitu tentang documents ya. Jadi tentang dokumen ini tentu perlu diperhatikan banget. Jangan sampai kalian udah di bandara, visanya ketinggalan, pasportnya ketinggalan. Ya mau nggak mau kalian pulang lagi gitu kan. Dan bisa jadi kalian ketinggalan pesawatnya. Jadi makanya silakan dibuat listnya, dibuat daftarnya, kira-kira butuhnya apa aja untuk dokumennya. Dan mungkin kadang ada yang bingung, apakah ijazah itu harus dibawa? Kalau saranku ya mungkin perlu dibawa ijazah terakhir aja. Jadi kalau misal kalian mau S3, mungkin bisa bawa S2 atau S1 juga boleh, dua-duanya. Dan kalau misal yang ijazah dari SD SMA itu nggak perlu dibawa gitu. Saranku juga, silakan dokumen-dokumen itu sudah disediakan dalam 2 format, baik yang hard file maupun soft file. Jadi kalau misal ternyata ada apa-apa, ada insiden, hard file-nya hilang atau keselip atau gimana, kalian masih punya soft file-nya. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting lagi, kalian susah survive kalau nggak bawa ini, yaitu money. Ya, jadi uang. Nah, kadang mikirnya, ya udahlah ya, ntar misalnya aku di sana, aku kan bisa dapat transferan dari Indonesia, baik dari orang tua maupun dari pemberi beasiswa. Iya betul, tapi harus dipastikan dulu kira-kira transfernya kapan. Apakah nanti berapa hari setelah di sana, atau mungkin beberapa bulan setelah di sana. Dan juga kan kita perlu punya tabungan dulu kan, perlu buka rekening di sana, yang mana makan waktu. Kita perlu appointment. Di sana tuh apa-apa kayak appointment, jadi nggak bisa langsung ke bank, jadi itu jarang, biasanya perlu appointment dulu, janjian gitu. Nah, makanya silakan bawa uang cash. Berapa nominalnya? Sebenarnya saranku sih nggak usah terlalu banyak, karena kan jaga-jaga ya, kita bakal traveling jauh. Kalau misalnya kita bawa terlalu banyak, ternyata ada scam atau apa, kita bisa stres. Mungkin nanti disesuaikan ketika misalnya kira-kira di sana sampai di bandara, misalnya di London kita sampai Heathrow, butuh beli minuman, butuh beli kopi gitu ya, mungkin sekitar 300-an juga cukup gitu kan. Tapi kalau misal kalian rencananya sampai sana, sampai negara tujuan, kalian mau bayar misalnya deposit rumah dan lain sebagainya, maka silakan disesuaikan gitu. Intinya jangan lupa bawa cash money, karena nanti ketika kalian di sana dan kalian harus pakai ATM gitu, itu mungkin agak ribet di awal-awal gitu kan. Dan juga silakan siapkan uangnya.
udah dalam mata uang di mana kalian mau tinggal. Nah, jadi itu dia hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau ke luar negeri. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai yang sebenarnya perlu banget kalian bawa, tapi malah kalian pikir udahlah gampang, nanti malah di sana kesusahan. Itu jangan sampai gitu. Karena kalau mau disusulin ya, barang yang mau dipaketin lagi ke Inggris, mahal lagi kan gitu. Jadi silakan sebijak mungkin masalah bawaan ini. Kalau memang kalian nggak mau melebihi bagasi yang disediakan pesawat, maka silakan kalian list. Nah, jadi itu dia. Kalau misal kalian masih punya pertanyaan atau kalian pengen aku ngebahas topik tertentu, baik itu tentang bahasa Inggris, tentang apapun, tentang public speaking, silakan comment down below. Kalian juga bisa hubungi aku melalui Instagram @dira.first gitu. Dan buat yang pengen belajar bahasa Inggris, kalian bisa cek di playlist English language. Kalian juga bisa ikut kelas yang aku buat. Banyak banget kelasnya, beragam dari mulai IELTS, TOEFL, conversation dan lain sebagainya. Silakan cek di @studyfirst.id gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa share video ini dan kalau berkenan boleh juga subscribe. Oke, terima kasih. Bye.